Sahabat yang baik, Mazmur 34 ayat 14 jelas mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebab Allah mengajarkan barang siapa yang mencintai hidup dan ingin menikmatinya dengan baik, maka orang harus mampu menjaga lidahnya atau perkataannya. Jadi sahabat, jagalah tutur katamu agar semua perkataanmu penuh dengan kasih hingga damai sejahteralah hidupmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah jagalah mulutmu. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pentingnya untuk kita menjaga mulut kita dan perkataan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami untuk kami menjaga mulut kami, menjaga perkataan kami, sehingga hidup kami benar di hadapan-Mu. Kami membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang jagalah mulutmu. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, mengejek sesama kita adalah hal yang tidak pantas kita lakukan sebagai umat Kristiani. Karena siapapun yang menghina sesamanya, ia pun juga menghina Tuhan yang telah menciptakannya. Seperti kejadian yang sangat memprihatinkan, orang yang bunuh tetangganya karena sakit hati sering diejek mandul belum punya anak. Walaupun tindakan membunuhnya tidak benar, namun akar permasalahannya karena dipicu oleh ejekan terhadapnya. Sebagai anak domba Allah, bagaimana seharusnya kita menahan mulut kita dari kata-kata jahat dan menyikapi jika kita sedang diejek orang lain? Ini benar-benar kejadian nyata loh. Iya. Bisa ya terjadi seperti itu ya. Iya. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan video ini benar-benar kejadian nyata bagaimana orang bisa nekat membunuh tetangganya. Kenapa? Karena sakit hati diejek tidak punya anak. Jadi sebagai orang percaya kita harus jaga betul mulut kita dan perkataan kita. Ya itu benar sekali ya, Iya. kita harus jaga. Karena dampaknya kita. bisa sampai seperti Iya. itu ya. Karena setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini akan berdampak kepada orang Betul. lain.
yang mendengar dan yang menerima perkataan kita itu Betul. tadi ya. Nah, oleh karena itu Tuhan selalu mengingatkan kita sebagai orang percaya supaya kita menjaga mulut kita dan menjaga perkataan kita. Ya. Amin. Nah sahabat yang baik, penting ya menjaga mulut dan perkataan kita. Mari kita mau lihat firman Tuhan tentang hal ini. Dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, sahabat yang baik, ternyata firman Tuhan sudah mengingatkan kita sebagai orang percaya agar jangan ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Artinya adalah supaya kita menjaga perkataan kita dan jangan pernah biarkan kata-kata kotor atau kata-kata sia-sia atau kata-kata yang penuh kebencian keluar dari mulut kita. Kita perlu jaga itu. Amin, jaga Ya. betul ya. Jadi jangan sembarangan berbicara. Jangan sembarangan ya. berbicara. Ini betul sekali sahabat yang baik. Tapi sebaliknya juga supaya kita sebagai orang percaya memakai perkataan yang baik. Iya. Ya. Untuk apa nih perkataan yang baik ini? Untuk membangun tentunya ya. Untuk memberkati orang lain. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya adalah supaya mereka mendengar kata-kata kita ini, kata-kata kita menjadi satu pemberian yang indah yang menguatkan hati orang lain ya. Wow, kata kita menjadi pemberian yang indah kepada orang lain ya. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, coba renungkan kebenaran ini. Bagaimana kata-kata kita ini menjadi suatu pemberian yang indah dan yang menguatkan hati orang lain yang mendengar dan menerimanya. Yaitu dengan kita mengucapkan kata-kata yang penuh kasih karunia, yang membangun dan yang menguatkan orang lain. Amin. Ya, ini banget, betul banget nih. Kata-kata yang membangun ya. Jadi gak sembarangan kata-kata ya. Kadang-kadang orang bilang, goblok kamu nih, gak bener gitu ya. Kita mesti mengatakan kata-kata yang justru memberi semangat, menguatkannya. Jadi ini luar biasa sekali karena di Amsal pasal 5 ayat 4 dalam 15 versi ayat 4 pasal 15 ya, Ya, pasal 15 ayat 4 ayat 4 dikatakan dalam versi The Passion Translation bahwa ketika kita mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan atau speak healing words, maka kita sedang memberi orang lain buah dari pohon kehidupan. Tetapi sebaliknya, kata-kata yang negatif yang tidak sehat dan tidak ada gunanya, selain itu akan menghancurkan harapan mereka. Nah, sahabat yang baik, saat ini kita masih membahas tentang jagalah mulutmu. Mari kita mau saksikan video selanjutnya. Sahabat, menghina sesama kita berarti menghina Tuhan yang telah menciptakannya. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, justru Tuhan menuntun dan menyertai segala proses baik di hidupnya. Seperti beberapa berita yang menyebutkan, banyak sekali orang yang dulunya dihina, kini membuktikan bahwa dirinya bisa sukses. Salut, cacian dan makian dijadikan motivasi untuk berjuang mencapai kesuksesan dengan bantuan tangan Tuhan. Karena siapapun yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan siapapun yang merendahkan hatinya, ia akan ditinggikannya. Sebagai orang percaya, tahu kan harus berbuat apa ke depannya? Nah, Yos, kita tadi barusan menyaksikan video tadi ya. Gimana nih Yos, kalau responnya Yosua nih kalau Yosua mengalami penghinaan gitu ya, gimana nih respon? Responku waktu aku mengalami penghinaan adalah membuat hinaan itu menjadi motivasi untuk diriku sendiri. Wow. Mengintrospeksi diriku dan mengevaluasi diriku supaya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Wow, betul sekali ya, seperti tadi yang kita lihat ya di video ini ya.
Jadi kita sudah lihat tadi videonya luar biasa sekali ya. Ternyata apabila kita meresponi dengan benar dan tidak menjadi emosi setiap kata-kata negatif dan yang menghina kita, justru hal ini bisa memotivasi kita untuk bangkit melakukan hal yang positif. Nah, ini betul sekali. Kita bisa lihat buktinya tadi ya melalui tayangan video tadi ya. Ternyata kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil apabila kita meresponi dengan benar dan positif setiap kata-kata negatif yang kita terima. Ya. Amin. Ini penting banget ya. Kita meresponi dengan benar dan positif setiap kata-kata negatif yang kita terima. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan tentang hal ini. Kita akan baca dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang menghina sesamanya adalah orang yang tidak berakal budi. Artinya, siapa yang meremehkan sesamanya adalah orang yang tidak berperasaan atau orang yang tidak bijaksana. Sebab setiap manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita menghina dan meremehkan sesama kita, maka kita sebenarnya kita sedang menghina dan meremehkan Tuhan yang menciptakan manusia. Nah ini benar banget ya. Manusia kan ciptaan Tuhan. Iya. Nah, kalau kita meremehkan manusia, kita juga meremehkan Tuhan yang gak kelihatan itu. Meremehkan sang penciptanya. Sang penciptanya gitu ya. Nah, oleh karena itu Tuhan memerintahkan kita supaya menjadi apa? Orang yang bijaksana. Yaitu orang yang berdiam diri dan menutup mulut kita rapat. Artinya kita lebih baik diam, menutup mulut kita, tidak menilai dan tidak mengeluarkan kata-kata sia-sia terhadap orang lain. Karena kita bukan Tuhan dan kita juga bukan hakim yang berhak menghakimi orang lain. Amin, ini benar sekali ya. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Yaitu orang yang menjaga mulutnya. Orang yang tidak cepat menilai dan orang yang tidak cepat menghakimi. Sebab setiap manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi sesama, yaitu sebagai ciptaan Tuhan. Ya, Amin. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi juga sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, ya. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita menjaga mulut kita. Pertama, ketika kita mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan atau speak healing words, maka kita sedang memberi orang lain buah dari pohon kehidupan. Tetapi sebaliknya, kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak sehat, tidak ada gunanya selain menghancurkan harapan mereka. Kedua, jadilah orang yang bijaksana dan yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang menjaga mulutnya,
orang yang tidak cepat menilai, dan orang yang tidak cepat menghakimi. Sebab setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi sesama sebagai ciptaannya. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah dari semua perkataan-perkataan yang negatif dan yang sia-sia yang sering keluar dari mulutmu, mari kita mau datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Mari sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami saat ini membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh anugerah Tuhan, kami mencabut dan membatalkan setiap kata-kata sia-sia, setiap kata-kata negatif, kata-kata persungutan, dan kata-kata kutuk yang pernah keluar dari mulut kami. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjaga hati kami, mulut kami, perkataan kami, supaya semua yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang membangun, yang menguatkan, dan yang mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.